Tasya yang saat ini menjadi trending topik dan banyak sekali diperbincangkan netizen atas hal yang terjadi, di mana Tasya menerima banyak sekali hate comment dari netizen. Barangkali mungkin sebelumnya sudah pernah ya, tapi intensitasnya sekarang kok jadi lebih banyak seperti itu. Nah, sampai hal ini membuat Tasya harus klarifikasi di story Instagramnya, bahkan ada video di YouTube juga klarifikasi, dan juga membaca hate comment dari netizen karena untuk meluruskan kondisi seperti itu ya teman-teman. Dan ini sampai menggiring ke hal lain juga, di mana ada momen ketika anak dari Tasya Farasya itu ulang tahun, Tasya tidak hadir. Beberapa netizen tanya kenapa Tasya tidak hadir, kenapa tidak datang ke acara ulang tahun anaknya Tasya Farasya, kayak gitu-gitu, yang membuat publik juga berspekulasi sih, wah ini jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat Tasya membuat video klarifikasi yang bisa teman-teman lihat di channel Tasya di sana. Itu membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi, menjawab pertanyaan netizen yang perlu dijawab, dan teman-teman silahkan nonton sendiri kalau pengen tahu lebih jelasnya seperti apa. Nah, dari video klarifikasi yang dia buat dari channel Tasya di sana, itu ada pelajaran penting dan menarik yang bisa kita ambil dari situ. Ada ilmu parenting yang kita bisa ambil dari sana. Yang pertama, mencela entah itu saudara, keluarga, atau siapapun itu dengan alasan atau dengan judul hanya bercanda, untuk seru-seruan aja, itu endingnya pasti nggak enak. Karena ketika kita ngomongnya bercanda, kemudian di depan dia atau di depan kita, orang yang kita hina itu mungkin dia ikut ketawa, hahaha hihi di depan kita, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi hatinya sebenarnya. Apalagi jika itu dilakukan di depan banyak orang, apalagi jika itu disiarkan di depan banyak orang, yang ketika in private aja itu membekas di hati untuk beberapa orang yang kita tidak tahu kapan sembuhnya, apalagi jika itu celaan yang disiarkan di publik. Maka seseorang akan mungkin merasa dipermalukan, merasa ini menghina dirinya sekali. Karena coba teman-teman bayangkan ketika ada di sebuah perkumpulan seperti itu, kemudian ada satu orang yang sedang duduk dan kemudian dia dicela sama satu orang hingga dia dilihatin banyak orang yang lain. Apa perasaannya? Bagaimana perasaannya? Malu, sakit hati, dan sebagainya. Barangkali di depan banyak orang itu dia akan ikut ketawa, tapi kita tidak tahu apakah ketawa ini untuk menutupi rasa sakit hatinya yang dia rasakan, untuk menjaga kondisi agar tidak berantem dan sebagainya pada dia sakit hati. Kita tidak pernah tahu itu. Sehingga lebih baik bercanda yang bercanda aja, tidak perlu ada unsur hinaan dan juga mencela di sana. Mungkin teman-teman pernah menemukan ini atau pernah mengalami ketika kumpul bareng keluarga, misalkan ketika kumpul bareng keluarga kemudian jadi bahan hinaan yang mungkin ditertawakan banyak anggota keluarga yang lain. Rasanya malu dan mungkin rasanya aduh aku pengen menghindar dari sini tapi nanti dianggap gak sopan, pengen protes nanti malah berantem, akhirnya diem aja dan ikut ketawa padahal sebenarnya nyesek di dalam hati, seperti itu. Nah, seperti itu juga yang tampak di video beberapa waktu yang muncul, seperti ketika mamanya Tasya itu ditanya siapa yang mulutnya kurang ajar, seperti itu. Nah, di situ mamanya bilang Tasya mulutnya kurang ajar dan sebagainya di depan orang, makanya dia gendut dan sebagainya, ada kalimat seperti itu. Nah, mungkin di situ dia diam dan juga ketawa, ikut tersenyum, smile in front of kamera, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi hatinya. Nah, dalam hal ini bukan dalam video 2 tahun yang lalu itu aja, tapi untuk pelajaran kita teman-teman, mungkin kita nanti akan jadi orang tua atau sekarang yang sudah jadi orang tua, jangan pernah menegur atau menjelaskan keburukan anak di depan banyak orang. Dan ketika in private sekalipun itu bahasanya juga perlu diatur, jangan menggunakan kata yang negatif, karena anak menganggap omongan dari orang tua itu penting sekali, sehingga ketika yang keluar kata-kata negatif yang sebenarnya anak tidak seperti itu, dia bisa percaya dirinya seperti itu. Misalkan kamu kurang ajar, kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam dan sebagainya, anak bisa percaya itu. Mungkin maksudnya orang tua, aku tuh ngomong dia belak-belakan itu biar dia sadar, biar dia ada perubahan. Teman-teman, kita bisa menasihati orang dengan kalimat yang positif, kita bisa mengajak orang berubah menjadi lebih baik dengan kalimat yang positif, tidak harus melulu dengan kata hinaan.
kalau ada orang yang berubah karena hinaan, mungkin itu dia berubah dari sisi luarnya, tapi dari dalamnya apakah lukanya sudah sembuh akibat hinaan itu atau tidak, kita tidak tahu. Jadi itu pelajarannya. Jadi jangan pernah menjadikan hinaan atau mencaci orang lain meskipun dengan judul bercanda. Dan satu lagi, jejak digital itu berbahaya sekali. Barangkali kita sudah hapus video yang menurut kita itu tidak baik untuk ditonton, tapi orang udah terlanjur ngedownload, kita akan kesulitan untuk menghapus apa yang ada pada mereka. Seperti itu ya teman-teman. Karena ada aja orang yang ketika kita bikin video yang positif sekalipun mereka ambil positif. Ada juga orang yang ketika kita bikin video positif yang tidak ada maksud untuk menyakiti pihak lain dan sebagainya, itu ada juga yang membuat atau mengemas video itu menjadi video provokasi yang menggiring kebencian, yang menimbulkan kebencian kepada beberapa pihak, yang menimbulkan permasalahan di beberapa pihak, padahal sebenarnya itu videonya baik-baik aja. Ada juga seperti itu, hanya karena satu kalimat yang memprovokasi video itu jadi negatif, padahal sebenarnya itu tidak apa-apa. Nah, dalam hal ini kita perlu hati-hati sebelum melakukan sesuatu, karena yang namanya orang ya kita tidak tahu ada yang berniat buruk atau tidak. Satu lagi, minta perlindungan Allah agar dilindungi dari suatu keputusan yang kurang tepat dan bisa menimbulkan penyesalan. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah menarik juga teman-teman, yaitu pola pengasuhan. Di sini kita tahu bahwa Tasya dan juga Tashi ini adalah anak kembar ya teman-teman. Nah, secara umum atau di realita kehidupan yang ada, kita jumpai orang-orang tua yang punya anak kembar. Itu seringnya kita lihat dibeliin pakaian yang warnanya sama, dibeliin pakaian yang motifnya sama, topi yang sama, kemudian sepatunya sama, persis seperti itu. Apalagi kalau kembarnya perempuan-perempuan, laki-laki, sebagaimana Tashi dan juga Tasya seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita jadi orang tua atau mungkin di tetangga kamu ada punya anak kembar, itu tidak harus semuanya diperlakukan sama seperti itu. Karena ini mungkin ya, kita tidak tahu anak kita itu ternyata sukanya warna apa. Anak kita itu sukanya meskipun kembar, tapi mereka berbeda. Meskipun mereka lahir di waktu yang hanya selisih sedikit, di hari yang sama, itu mereka berbeda. Ada anak kembar yang satunya suka warna pink, yang satunya suka warna hijau, satunya suka motif bunga, satunya suka motif sayuran, misalkan seperti itu ya. Sehingga kita sebagai orang tua tidak perlu atau tidak harus semuanya harus seragam, semuanya harus sama. Jika itu laki-laki sama laki-laki, kembar laki-laki, atau jika itu kembar perempuan. Mungkin ketika ini dilakukan ketika anak masih bayi itu agak gak masalah ya, tapi ketika mereka sudah mulai mengenal warna, mereka sudah mulai mengenali ini apa ya, itu gak apa-apa jika mereka dipakaikan warna baju yang berbeda seperti itu. Meskipun ketika itu sama-sama perempuan ya, sehingga anak itu bisa bebas memilih kesukaannya dia itu apa. Nah, di sini kita bisa lihat di potongan video tersebut di mana Tasya menyebutkan ketika Tashi itu suka warna pink, berarti dia harus cari warna lain. Pokoknya jangan sama seperti Tashi, seperti itu. Nah, untuk anak kembar ya teman-teman, apalagi bagi orang tua yang punya anak kembar, ini mesti bukan hal yang mudah untuk bersikap adil kepada keduanya. Namun ketika orang tua mengambil sebuah keputusan untuk anak A dan untuk anak B, ini perlu dijelaskan kenapa. Misalkan contoh ya, seperti yang Tasya sebutkan, ini boleh les drum, ya ini nggak les drum atau apa itu ya, itu bisa dijelaskan kepada anak kenapa seperti itu, agar anak tidak berspekulasi, agar anak tidak berasumsi sebagaimana apa yang menurut dia tangkap di masa kecilnya. Karena ketika ini tidak dijelaskan, barangkali rasa marah dan merasa tidak adil yang dia rasakan itu bisa dia bawa sampai dewasa, sehingga yang terjadi ketika dewasa timbul rasa iri, masih ada rasa aku pokoknya harus lebih daripada dia, aku tidak boleh kalah daripada dia, seperti itu, padahal sesama saudara kayak gitu. Sehingga teman-teman bisa sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada anak, ini adik aku ikutkan les ini karena ini, kenapa kakak nggak ikut les ini karena seperti ini. Nah, dalam hal ini aku yakin orang tua juga pasti punya alasan kenapa membuat keputusan seperti itu, sehingga anak bisa dilibatkan untuk mengetahui alasannya apa, agar mereka tidak berasumsi dan merasa orang tua itu pilih kasih terhadap dirinya, sehingga dia malah membenci saudaranya yang bahkan tidak tahu apa-apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita sebagai orang tua tidak boleh membandingkan anak kita di depan anak-anak yang lain, karena ini akan membuat dia merasa kecewa, akan membuat dia merasa tidak lebih baik daripada saudaranya, sehingga merasa disisihkan, sehingga merasa
kok aku tidak disayangi ya, kenapa lebih sayang dia daripada aku, kok aku disalah-salahkan ya di depan saudara aku, berarti aku tidak lebih baik, berarti aku tidak cukup baik, seperti itu. Untuk mengantisipasi perasaan-perasaan merasa tidak lebih berharga itu muncul, agar anak tidak membenci satu sama lain, agar anak tidak merasa insecure terhadap saudara yang lain, seperti itu. Karena ketika rasa sakit ini belum disembuhkan dan terbawa sampai dewasa, bisa menjadi rasa iri dengki yang timbul, kemudian berusaha berlomba-lomba barangkali untuk aku pokoknya harus lebih daripada dia, aku tidak boleh kalah daripada dia. Nah, hal ini itu tentu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk anak tersebut. Karena apa teman-teman? Tutorial untuk hidup tidak bahagia salah satunya adalah berlomba-lomba untuk mengalahkan orang lain, berlomba-lomba bersaing dengan orang lain dalam kehidupan. Dia beli kulkas, misalkan aku harus beli kulkas 10 pintu, dia beli sepeda motor, aku harus beli mobil, seperti itu kan tidak enak lagi untuk perasaannya. Sehingga kita sebagai orang tua harus tahu gimana caranya memberitahu anak, yaitu jangan sampai dibanding-bandingkan atau dimarah-marahi, disalah-salahkan di depan saudara yang lain. Bisa dengan empat mata, bisa dengan in private, seperti itu. Anak akan lebih paham, anak akan lebih mengerti. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa ilmu parenting yang bisa kita ambil dari video kualifikasi Tashi yang menurut aku sangat berbobot sekali dan banyak sekali ilmunya di sana. Kesimpulannya, selain ilmu parenting berharga yang kita dapatkan dari video itu, kita sebagai netizen, kita sebagai orang yang nonton, itu mohon untuk lebih bijak lagi menanggapi sesuatu. Jika kiranya kita lihat itu suatu hal yang ada orang memprovokasi di sana, kita lihat dulu ini sebenarnya kenapa. Jangan langsung menebarkan, jangan langsung menimbulkan kebencian terhadap seseorang, karena ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap orang lain. Misalkan kita menaruh kebencian satu kalimat di komentar yang kita taruh, itu bisa membuat orang lain yang baru lihat komen kita tadi ikut benci sama orang itu. Nah, itu bahaya sekali karena bisa menimbulkan dosa. Kita mengajak orang lain buat benci seseorang, kemudian dia mengajak orang lain lagi buat benci orang itu, padahal orang itu tidak salah apa-apa, kita sambil dengan menzolimi dia. Nah, itu sangat berbahaya dan dosa ya teman-teman. Jadi kita sebagai netizen perlu bijak ya, daripada kita menyebarkan komentar negatif dan menimbulkan kebencian, lebih baik tidak usah sama sekali. Just keep in yourself, seperti itu. Jadi seperti itu pelajaran bisa kita ambil dari video kualifikasi Tasya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajarannya, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang barangkali menyinggung dan sebagainya. Kita belajar hidup dengan cara mengambil pelajaran apa yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.